Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman, bertemu lagi dengan kami, kelompok 1 BK Indralaya. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan materi tentang karakteristik perkembangan tingkah laku kognitif remaja dan usaha-usaha untuk mengembangkannya. Tanpa tunggu lama lagi, skuy kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan menjelaskan materi dari mata kuliah psikologi anak dan remaja. Baiklah, saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu tentang kekhasan tingkah laku kognitif remaja. Perkembangan kognitif adalah perubahan kemampuan mental seperti belajar, memori, mengenal, dan berpikir. Nah, tingkah laku kognitif saat remaja, yang pertama itu remaja secara aktif membangun dunia kognitif mereka, di mana informasi yang didapatkan tidak langsung diterima begitu saja oleh mereka. Yang kedua, remaja telah mampu membedakan antara ide yang penting. Remaja juga membangun ide-ide ini. Nah, yang ketiga, remaja mampu mengolah cara berpikir mereka sehingga memunculkan suatu ide baru. Nah, yang keempat, perubahan nilai, di mana apa yang dianggap penting pada masa kanak-kanak menjadi kurang penting saat mendekati masa dewasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi kedua yang berjudul teori Piaget tentang berpikir abstrak remaja. Remaja akan berpikir lebih abstrak dibandingkan anak-anak. Remaja tidak lagi terbatas pada pengalaman nyata dan konkret. Mereka dapat membayangkan suatu rekaan, kejadian yang semata-mata berupa kemungkinan, hipotesis, ataupun proposisi, dan mencoba mengolahnya menjadi pemikiran logis. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang perkembangan berpikir dan tingkah laku sosial. Salah satu bagian penting dari perubahan perkembangan dalam masa pubertas ini ialah perkembangan aspek kognisi sosial remaja, yakni kecenderungan remaja untuk menerima dunia dan dirinya sendiri. Dari perspektif mereka sendiri yang disebut dengan egosentrisme. Dalam hal ini, remaja mulai menggambarkan suatu gaya pemikiran egosentris, di mana mereka lebih memikirkan tentang dirinya sendiri dan seolah-olah memandang dirinya dari atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatih Alamsyah dari kelompok 1 mata kuliah pendidikan anak dan remaja. Saya di sini akan menjelaskan tentang perkembangan berpikir dan moral pada anak dan remaja. Pertama-tama akan saya jelaskan tentang perkembangan berpikir. Definisi yang paling umum dari berpikir adalah berkembangnya ide dan konsep di dalam diri seseorang. Berpikir adalah memproses informasi secara mental atau secara kognitif. Sedangkan secara formal, berpikir adalah penyusunan ulang atau manipulasi kognitif, baik informasi lingkungan maupun simbol-simbol yang disimpan dalam memori jangka panjang atau long-term memory. Dasar berpikir mempunyai beberapa bagian, yaitu yang pertama, berpikir adalah kognitif, yaitu timbul secara internal dalam pikiran tetapi dapat diperkirakan secara perilaku. Yang kedua, berpikir merupakan proses. Dan yang terakhir, berpikir adalah diarahkan atau menghasilkan perilaku yang memecahkan masalah dan diarahkan mencari solusinya. Teori tentang pikiran ada sebuah teori bahwa tidak dapat langsung diobservasi, dan teori pikiran muncul sebagai potensi kemampuan lahiriah dalam diri manusia, tetapi membutuhkan pengalaman lainnya selama beberapa tahun untuk menghasilkan sesuatu. Teori pikiran menurut Freud ada 3 macam, yaitu alam kesadaran, realm of conscious, alam setengah sadar, realm preconscious, dan alam bawah sadar, realm of unconscious. Alam kesadaran yaitu tempat paling atas untuk informasi yang dapat dari 2 alam kesadaran lainnya. Pemikiran yang didapat atau dicerna sewaktu keadaan kita yang paling sadar, sedangkan dalam setengah sadar yaitu tempat memori yang menyenangkan dan hanya bisa dicapai oleh mimpi berada di area tengah. Dan yang terakhir, alam bawah sadar, yaitu seperti bayi yang baru lahir dibekali oleh 2 lapis pikiran, primitive area, tempat memori yang tak menyenangkan, menyedihkan, dan menjengkelkan. Dan yang kedua itu modern area, contohnya orang yang baru bangun dari pingsannya. Alam bawah sadar memiliki 3 bagian di dalamnya sebagai current, seperti 1. Current program, 2. Filter, dan 3. Sensation. Current program yaitu kebiasaan, keinginan kita yang kedua, keinginan kita. Yang kedua, filter, yaitu sudah atau sering dilakukan dan diyakini. Dan yang ketiga, sensation, yaitu perilaku yang diambil dari respon. Tahap perkembangan pola pikir manusia adalah rasa ingin tahu, mitos,
penerapan deduktif ataupun induktif, dan konsep metode ilmiah. Lebih jelasnya, berpikir adalah suatu kegiatan mental yang melibatkan kerja otak. Berkembangnya pikiran karena adanya rasa ingin tahu, mitos, penerapan deduktif dan induktif, dan konsep metode ilmiah. Baiklah, selanjutnya akan saya jelaskan tentang perkembangan moral. Terdapat 3 tahapan perkembangan moral, yaitu tingkat pra-konvensional, tingkat konvensional, dan tingkat pasca-konvensional. Pada tingkat pra-konvensional, perkembangan moral masih ditafsirkan oleh seseorang berdasarkan akibat fisik yang akan diterimanya. Seseorang yang berada dalam tingkatan ini menilai moralitas dari tindakannya dan mendapatkan konsekuensi secara langsung, baik itu hukuman maupun reward atau imbalan. Sedangkan pada tingkat pra-konvensional, aturan-aturan moral dipatuhi atas dasar memenuhi harapan keluarga maupun masyarakat. Seseorang yang berada di tahap ini menilai moralitas dari suatu tindakan dengan membandingkannya dengan pandangan dan harapan orang lain. Pada tingkat pasca konvensional, moralitas menjadi pendirian pribadi. Baik dan buruk sudah dipertimbangkan secara personal sehingga tidak terpusing oleh komentar negatif dari masyarakat. Oleh karena itu, remaja atau anak-anak perlu lebih peka terhadap nilai-nilai positif yang dianutnya, sehingga perkembangan moral lebih berjalan dengan baik. Lingkungan keluarga, sekolah, komunitas, dan media massa memiliki pengaruh dalam perkembangan moral remaja dan anak-anak. Sinergi antar semua elemen sangat penting sehingga tidak ada keberhasilan individu, yang ada adalah keberhasilan secara kolektif. Sekian dari saya serahkan kepada anggota kelompok yang lain. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang perkembangan kognitif dan perkembangan kepribadian. Perkembangan kognitif merupakan dasar bagi kemampuan anak untuk berpikir. Perkembangan kognitif menyangkut perkembangan berpikir dan bagaimana cara berpikir itu bekerja. Menurut Ahmad Susanto, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif antara lain faktor keturunan, faktor lingkungan, faktor kematangan, faktor pembentukan, faktor minat dan bakat, dan faktor kebebasan. Perkembangan kepribadian. Kepribadian adalah ciri dari watak yang diperlihatkan seseorang dari lahir hingga lanjut usia. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kepribadian antara lain, yang pertama itu pembawaan, yang kedua lingkungan, dan yang ketiga faktor belajar. Baiklah, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi ke-6 yang berjudul Perkembangan Pemahaman Agama. Perkembangan pemahaman agama ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, perkembangan agama pada masa anak-anak, perkembangan agama pada masa remaja, dan perkembangan agama pada masa dewasa. Perkembangan agama pada masa kanak-kanak juga terbagi menjadi 2. Yang pertama, cognitive development, yang artinya konotasi pada orang yang sholat dan Nabi Musa yang dapat membelah lautan. Yang kedua, moral development, yang artinya hukuman atau hadiah Tuhan dibalas simpati. Jadilah anak yang baik atau nakal. Pemahaman agama bagi remaja terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, masa transisi yang paling penting. Yang kedua, penguat doman agama. Yang ketiga, remaja banyak yang mudah goyah, tidak stabil, dan banyak yang sedang mencari jati dirinya yang dapat mempengaruhi agama para remaja. Yang pertama, orang tua. Yang kedua, pendidikan. Yang ketiga, teman sejalan atau sejawat. Yang keempat, institusi agama. Yang kelima, organisasi pergerakan agama. Dan perkembangan pemahaman agama bagi orang dewasa. Orang dewasa dalam beragama, 1. Menerima atau menolak agama institusi nasional. Yang kedua, mempertegas kepercayaan yang dianut. Yang ketiga, membangun ikatan perkawinan yang agamis. Yang keempat, memperkokoh rumah tangga dan keluarga besar yang sama-sama religius.